Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025 batch 3. Perkenalkan, nama saya Said Rohmadi. Saya sebagai Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Boy Madang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104182736. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik uji kinerja pada kelas 11 dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketuanya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, setelah berdoa, Bapak absensi terlebih dahulu. Anggara Pratama, Angel Melani, Alfioni. Anak-anak sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, silahkan untuk buku dan penanya diletakkan di atas meja. Anak-anak sekalian, kalian masih ingat Bapak membuat kesepakatan kelas? Masih. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga. Yang ketiga, saling menghormati. Oke. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dalam rangka menghormati para pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Silahkan dipimpin. Semuanya silahkan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, anak-anak sekalian, setelah menyanyikan lagu wajib nasional, maka Bapak akan menyampaikan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Apa sih yang dimaksud dengan pernikahan? Ada yang tahu? Silakan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, Bapak jelaskan selanjutnya. Pernikahan, ya, dalam pandangan perspektif lain, pernikahan adalah ikatan yang fundamental, bersifat pokok. Sangat pokok pernikahan itu. Ya enggak? Iya. Walaupun pernikahan ini adalah hukumnya adalah sunnah. An-nikahu sunnati, kata Rasulullah. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah hukumnya sunnah. Famarraghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Ya. Barang siapa yang membenci, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan tergolong dari umatku. Semangat.
Silakan duduk kembali. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Kenapa bisa terjadi broken home, Pak? Mengapa bisa terjadi broken home? Kenapa bisa terjadi broken home? Broken home yaitu keluarga tidak utuh, atau bisa dikatakan berpisah atau bercerai. Kenapa? Pasti ada sebab-sebabnya. Ini istilah broken home menggambarkan kondisi keluarga yang tidak lagi harmonis, tidak utuh, atau mengalami perpecahan yang parah. Ini hati-hati kalau kalian nanti berumah tangga, jangan sampai terjadi yang namanya broken home. Ya, yang menjadi korban adalah si anak. Kasihan anak, kalau sudah punya anak, kasihan anaknya. Paham? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Tadi Bapak sudah jelaskan apa sih pengertian pernikahan. Ya, kemarin juga Bapak jelaskan minggu yang lalu pada materi-materi tentang pernikahan. Kemudian menjelaskan dalil nakli. Bapak jelaskan tentang Quran surat Ar-Rum. Bapak bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya apa? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir, bagi orang yang berpikir. Ya, itu ayat dalil nakli dari tujuan pembelajaran kita. Yang selanjutnya yaitu perintah untuk menikahkan yang belum berpasangan. Ini masih dalam dalil naklinya. Surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya apa? Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ya? Paham? Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah. Ini disuruh nikah orang yang masih bujang, yang masih gadis, ya, disuruh menikah. Takutnya apa? Ya, takutnya dalam masa-masa muda kalian saat ini nafsu itu tumbuh, ya, sudah tumbuh. Bagaimana cara mengendalikan nafsu? Ini, ya, bagaimana caranya? Kata Rasulullah dalam hadisnya, ya ma'syarus sabab, hai para pemuda, kata Rasulullah. Hai para pemuda,
Ya ma'syarus syabab minkumul ba'atta falyatazawwaj. Jika kalian itu mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Paham? Menikah. Ada syaratnya apa? Jika kalian belum mampu untuk menikah. Fa innahu aghadul lil basari wa ahsanu lil farji. Itu karena menikah itu dapat menjaga apa? Menjaga apa? Kehormatan. Ya, menjaga kehormatan. Kita melihat dengan apa? Basori itu artinya penglihatan adalah mata, dapat menjaga mata kita. Mohon maaf saya sampaikan, itu adalah sebuah kehormatan dari diri kita masing-masing yang harus kita tutupi. Ya, yang perempuan, yang laki-laki harus menjaga kehormatannya. Ya, tahu kehormatan kita. Terus kemudian untuk tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Ketentuan pernikahan dalam Islam adalah aturan syariat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah secara agama. Ketentuan ini terbagi menjadi rukun nikah, unsur pokok yang wajib ada, dan syarat nikah, kondisi yang harus dipenuhi. Nih, ya, ini rukun pernikahan. Rukun pernikahan ini wajib ada. Ada apa? Calon suami. Ya, rukun pernikahan adalah unsur-unsur yang keberadaannya mutlak dan harus ada dalam pelaksanaan akad nikah. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak dianggap tidak sah. Terdapat 5 rukun nikah. Yang pertama ada calon suami dan calon istri. Paham? Yang kedua adalah wali nikah. Yang ketiga adalah 2 orang saksi. Yang selanjutnya yaitu hikmah pernikahan dalam Islam. Intisari atau hikmah pernikahan dalam Islam adalah bahwa pernikahan merupakan ikatan suci yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi fitrah kemanusiaan. Ini hikmahnya. Ya, tetapi juga sebagai ibadah yang menyempurnakan agama dan menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini ibadah, ya, tetapi juga sebagai ibadah yang menyempurnakan agama, ya, untuk menyempurnakan agama dan menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Silakan berdiri semuanya. Semangat. Semangat. Kelompok 3 untuk menyampaikan makalahnya. Silakan maju depan. Makalahnya, membacakan materinya. Diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan sekali tentang pernikahan menurut Islam. Pernikahan merupakan salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam, disebut sebagai silatullah, ketetapan Allah, dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Islam, pernikahan bukan sekedar ikatan biologis atau sosial, melainkan sebuah nikah. Sudah mendengarkan semuanya, siapa di sini yang ingin bertanya terkait apa yang telah disampaikan oleh pemakalah? Silakan. Kelompok 1, silakan. Jelaskan pengertian pernikahan, nikah menurut syariat Islam, kemudian sebutkan 3 tujuan utama pernikahan berdasarkan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang mau jawab?
Pernikahan merupakan salah satu ajaran yang sangat penting yang dalam Islam disebut sebagai sunatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Islam, pernikahan bukan sekedar ikatan biologis atau sosial, melainkan sebuah misalkan Misakon holidon. perjanjian yang kuat dan agung yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oke, berikan tepuk tangan. Oke. Di sini. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Bapak jelaskan sedikit. Pernikahan atau nikah dalam syariat Islam ini adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dengan tujuan apa? Membentuk keluarga bahagia, ya, yang kekal, dilakukan berdasarkan akad yang sah menurut syariat Islam. Tujuan utamanya apa? Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 ada sakinah, ada mawadah, ada rahmah. Alhamdulillah anak-anak, kita telah tuntas membahas ketentuan pernikahan dalam Islam. Kesimpulan utamanya adalah pernikahan bukan sekadar kontrak, tapi misal penghulidhon, sebuah janji yang sangat agung di hadapan Allah. Kita belajar bahwa tujuan utama menikah adalah mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, cinta, dan kasih sayang melalui pemenuhan rukun, syarat, serta hak dan kewajiban suami istri. Semua ini harus berlandaskan syariat agar rumah tangga kita penuh berkah. Ingat, menikah adalah ibadah terpanjang yang kita lakukan. Setelah mengetahui ilmu ini, mari kita refleksikan, sudahkah kita menjalankan peran kita sesuai tuntunan Rasulullah SAW bagi yang sudah menikah? Apakah interaksi kita di rumah sudah menjadi ladang pahala atau justru penuh keluh kesah? Bagi yang belum menikah, apakah kita sudah memantaskan diri dengan ilmu dan kematangan emosi, atau hanya fokus pada persiapan pesta? Refleksi ini mengajak kita untuk mengoreksi niat. Bahagia sejati bukan pada harta, tapi pada keberkahan yang Allah turunkan karena ketaatan kita. Fondasi pernikahan sudah kita pelajari anak-anak. Materi kita berikutnya jauh lebih seru, yaitu tentang membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Anak-anak semua, tanamkan motivasi ini. Carilah pasangan yang akan membawamu ke surga. Jadikan calon suami atau istrimu kelak mitra ibadah yang saling menarik saat futur atau malas, dan saling berlomba dalam kebaikan. Jangan hanya mencari yang tampan atau cantik, kaya atau populer, tapi carilah yang imannya kuat dan mau sama-sama berjuang di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya atau keluarganya. Anak-anak sekalian, materi untuk ketentuan dalam pernikahan sudah kita bahas semuanya. Untuk menutup materi kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.